Baik, sebelum belajar marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa masuk kembali di pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik, sebelum belajar dipimpin doa dulu oleh ketua kelasnya. Istadadna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah doa sudah dipanjatkan. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan doanya dikabul oleh Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran Pak Asep absen dulu ya. Semuanya kayaknya masuk ya. Asep absen dulu. Ya. Pertama, Makaila. Ya, Alia. Tapi masuk semua ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan juga lebih baik lagi supaya meningkatkan pembelajaran, kita tetap semangat supaya datang ke sekolah dengan keadaan senang ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk semua. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tentang beriman kepada hari akhir. Nah, tujuan pembelajarannya di sini yang pertama ya, kita dapat memahami makna hikmah beriman kepada hari akhir ya. Nah, nanti melalui pengamatan video ya, hikmah beriman kepada hari akhir ya, nanti menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya nanti kita bekerjasama kelompok ya, kerjasama dibagi 3. Nanti ada yang auditori, ada visual sama visual ya. Nanti sama tentang hikmah beriman kepada hari akhir ya. Nah, ketika pembelajaran minggu kemarin kita beriman kepada hari akhir, kira-kira ingat gak apa itu arti iman? Percaya, meyakini. Jadi kalau iman itu bahasa kitanya percaya atau yakin atau meyakini. Berarti hari akhir akan adanya hari akhir atau hari kiamat, di mana seluruh alam semesta ini akan hancur, akan musnah, yang di lautan tumpah ke daratan ya. Yang di daratan akan hancur ya. Terus ada roket-roket pada jatuh karena pas sudah tidak beraturan, alam semesta ini akan bertabrakan ya, karena sudah dikontrol oleh malaikat Israfil. Jadi seluruh alam semesta ini akan hancur ya, akan hancur. Tidak ada yang selamat ketika adanya hari akhir atau hari kiamat. Tidak ada yang selamat ya. Menyelamatkan diri sendiri nggak bisa, menyelamatkan keluarganya nggak bisa ya. Mereka akan sibuk dengan sendirinya menyelamatkan diri sendiri. Tidak seperti yang di film-film. Ada yang namanya film 2012 ya, itu sampai dia selamat dan menemukan benua baru. Oh, itu mah hanya karangan saja. Tapi ketika hari akhir, di mana seluruh alam semesta ini akan hancur. Yang di atas seluruh alam semesta ada galaksi alam semesta ya, planet saling bertabrakan dan akan musnah
ya, berkeping-keping, ya, perut bumi mengeluarkan, gunung meletus, air dari laut tumpah ke daratan. Nah, itu ya. Nah, itu kejadian hari akhir. Nah, ada tahapannya yang pembelajaran minggu kemarin tentang tahapan beriman kepada hari akhir. Ada namanya kiamat sugro. Ada namanya kiamat sugro itu kiamat kecil. Ya. Tandanya apa aja? Tadi longsor, tsunami, banjir. Kalau kiamat besar, matahari terbit sebelah barat. Ada binatang melata, ada dabah. Itu binatang dabah, binatang melata itu namanya dabah. Bisa berbicara. Ada turunnya Nagisa, turunnya Imam Mahdi. Ya, karena apa? Adanya Dajjal. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmah beriman kepada hari akhir? Nah, kita lanjut ke video pembelajaran tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nanti kita bisa mengambil sesuatu dari video tersebut. Kalian hari tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan hidupnya berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir, makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran, surat Al-Qur'an. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti lawan yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qur'an ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti lawan, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tanda surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah percayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro.
Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung, namun yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak permunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dufan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Setelah melihat video pembelajaran tadi, apa yang kalian tanggapi tentang video tersebut? Nah, kita kan belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Kita harus meyakini bahwa akan adanya hari akhir. Ya, akan datangnya hari akhir. Berarti kita hikmahnya di situ. Di situ harus rajin beribadah. Ya. Kalau sholat 5 waktu bukan masalah rajin, tapi apa? Kewajiban. Nah, ini rajin beribadah maksudnya di sini kita tingkatkan kembali sedekah kita, zakat kita, perbuatan baik kita, sholat-sholat yang sunnah. Tapi kalau sholat yang wajib, ya, sholat yang wajib itu bukan masalah rajin, tapi kewajiban. Berbuat baik, ya. Ketika berhikmah beriman kepada hari akhir, berarti kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak membuli, tidak apa lagi, tidak mencela, tidak ejekan. Selain itu apa lagi? Kita hikmah beriman kepada hari. Kalau kita meyakini bahwa seluruh alam semesta ini akan hancur karena semuanya akan dihisab, akan ditimbang. Apa yang kita lakukan di bumi, ketika di dunia akan, ya, ada balasan ketika nanti di
Ya, berarti kita harus berbuat baik, akhlak yang baik. Ya, kalau akhlak yang buruk, masuknya ke dalam mana? Akhlak yang baik, ya ada tahap-tahapan ya ketika mati, ya nggak langsung masuk surga, tidak. Ya, tapi nanti ada namanya masuk alam barzah dulu. Alam barzah itu namanya alam kubur. Ketika di alam kubur, barulah kita hidupnya dengan amalan kita masing-masing. Ketika meyakini beriman kepada hari akhir, ya hikmahnya kita harus ya berbuat baik, ya menyayangi teman, ya teman, sayang kepada adik kelas dan menghormati orang yang lebih tua. Ya, berkata baik, tidak berkata kasar. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah dalam mempertebal keimanan kita kepada Allah. Contohnya lagi belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, baik, karena kita sekarang metodenya tentang DBL, kita akan diskusi tentang apa yang kalian lihat di video tadi. Langsung aja bagi tiga ya. Bagi tiga yang sebelah sini tadi. Sebelah sini bahasa kelompok 1 itu tentang auditori. Nanti kalian membuat rangkuman kejadian hari akhir. Yang kedua di sini visual ya, membuat cerita pendek. Ya, membuat cerita pendek tentang hari akhir. Yang ketiga tentang kinestetik, yaitu membuat sebuah poster atau peta konsep. Silakan kalian boleh saling berhadapan untuk berdiskusi. Ini buat bahan diskusinya nanti ditulis ya. Silakan boleh berhadapan, saling berhadapan. Kalian diskusikan apa yang dilihat di video pembelajaran tadi. Silakan. Nanti ada relawan yang membacakan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 kira-kira siapa yang akan membacakannya? Husna. Ya, Husna. Kelompok 2 siapa? Laisa, Aila, Alia, ya kelompok 2 Aila, kelompok 3, siapa kelompok 3? Jalan. Siapa yang suaranya kencang kelompok 3? Vita aja lah udah. Ya, nanti Vita ya. Silakan diskusikan apa yang kalian lihat tentang video pembelajaran tadi. Ya. Ya, coba kira-kira yang sulit apa? Ini saling berhadapan di sini dulu, nggak apa-apa, ngediam dulu. Cak, ngediam dulu. Ya. Ngediam dulu. Boleh. Ngediam. Nah, kira-kira yang sulitnya apa dari pembelajaran tadi tentang video pembelajaran tentang beriman kepada akhir? Ya, kumpul. Kira-kira diskusikan tentang hikmah beriman kepada akhir. Bukan cerita ya tadi ya, kebagiannya. Ya, sebelah sini. Nah, kira-kira ada yang sulit nggak? Ada yang sulit nggak? Masih bingung? Ya, pokoknya kalau kurang jelas bisa bertanya kepada Pak Asep ya. Sebelah sini bisa nggak? Alhamdulillah. Kelompok sini bisa? Ya, kita waktunya 10 menit ya untuk berdiskusi mengenai video pembelajaran tadi. Ya. Nah, nanti yang maju kalau misalnya sendirian ini boleh berdua, ya. Boleh dibantu sama temennya. Ya.
Silakan. Ya. Ya, 2 menit lagi. Nanti silakan. Apa ini? Apa? Silakan. Nanti didiskusikan siapa yang maju, boleh 2 orang ya. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Nah, nanti boleh saling bertanya tentang hasil kerja kelompok 1, boleh bertanya ke kelompok 3, kelompok 3 boleh bertanya ke kelompok 2. Boleh saling bertanya ya, hasil kerjanya ya. Baik, untuk hasil diskusinya silakan kelompok mana dulu yang siap? Yang siap maju. Kalau nggak ada yang siap, Bapak tunjuk. Nah, kelompok 1 dulu kita maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Di depan ya. Salam ya, salam memperkenalkan kelompok itu kurang depan. Yang kecil suaranya. Yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan tentang iman dan iman pada hari akhir. Ya. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kelak akan ada hari kiamat, yaitu hari di mana seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan semua manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa penting pada hari akhir. 1. Kiamat kecil atau kiamat sughra. Peristiwa yang terjadi sebelum kiamat besar seperti kematian, bencana alam, atau kerusakan moral manusia. Kiamat besar atau kiamat kubra. Peristiwa besar seperti kehancuran alam semesta, tiupan sangkakala, dan kebangkitan manusia dari kubur. Yaumul hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk manusia. Surga dan neraka, tempat kebiasaan abadi sesuai dengan amal perbuatan manusia. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Meningkatkan keimanan, meningkatkan manusia bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan akhirat adalah tujuan utama. 2. Mendorong berbuat baik, membuat manusia lebih giat melakukan amal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. 3. Menumbuhkan kesabaran, memberi kekuatan untuk bersabar menghadapi cobaan karena yakin akan balasan dari Allah. 4. Meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Membangun sikap adil, menanamkan kesadaran bahwa Allah akan memberikan keadilan sejati pada hari akhir. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah berani untuk menyampaikan hasil rangkumannya. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3? Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, silakan sekarang. Mau kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 dulu silakan untuk maju. Pak Asep akan nilai dulu hasil rangkumannya ya. Ya. Silakan kelompok 2 dulu. Kelompok 2 itu apa? Tentang apa? Tentang visual ya, membuat cerita pendek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok. Langsung ke ceritanya deh ya. Di sebuah kampung kecil hiduplah seorang anak bernama Michael. Setiap hari dapat melewati sebuah kotak kayu di tepi sungai menunggu seorang anak. Kotak itu dituliskan menjadi keterangan tanpa Coba perhatikan yang lainnya ya. Ya. Namun dapat merasa malu karena dia tidak punya uang untuk isi makanan.
Ustaz, berapa ini? Ayahnya hanya seorang tukang kayu dan uang jatihnya pun sangat sedikit. Jadi kalau dapat mengenal cerita dari kita, kalau bisa kalau tentang Injil, di hari tentang Injil hari akhir. Kita mengatakan segala amal kebaikan sebagai akal ini akan dihitung oleh Allah di hari kiamat. Bahkan semuanya akan membantu orang lain bisa menjalani pahala depan. Mendengar itu mereka berpikir aku itu tidak baik juga. Meski harus disuruhkan lalu ini bisa menjadi berkaitan dengan akhir. Sebenarnya dalam membawa kebenaran yang hanya sebetulnya dia melakukan uang apa itu dapat melakukan bahwa sesuai dari dan dapat semakin lagi menunjukkan dengan belajar. Dia juga mulai membantu teman-temannya yang mencoba belajar dan membantu dirinya mengikuti dirinya. Suatu hari kotak amal itu dicuri oleh seseorang. Warga pun sangat sedih. Namun dapat berkata kepada mereka, tidak apa-apa Bapak begitu, Allah Maha mengetahui niat kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita dapat berkata di hari akhir. Ucapan Jafar membuat semua orang terbangun. Mereka pun memutuskan untuk membuat kotak amal baru dan menjalannya lebih baik. Dapat terus belajar dan berbuat kebaikan. Ia yakin bahwa sekecil apapun amalnya jika dilakukan dengan ikhlas akan menjadi bekal berharga di akhirat kelak. Pesan Muhammad, beriman kepada hari akhir akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik meskipun kecil, karena semua amal akan dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelum turun duduk, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Sekarang silakan gantian untuk kelompok 3. Masuk nilai dulu ya. Silakan kelompok 3. 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok 3 ini merepresentasikan masih tentang konsep yang kami buat. Tentang konsep yang ini adanya hari akhir. 1. Konsep tentang makna hari akhir. 2. Konsep tentang kiamat, sugro dan hudro serta contohnya. 3. Tanda-tanda hari akhir. 4. Tanda-tanda hari akhir. 5. Hikmah beriman kepada hari akhir. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Akunya mau masuk ini dulu. Terima kasih. Ya, baik. Dari hasil diskusi kalian, ya, Pak Asep nilai ini semuanya sudah bisa melakukan apa yang Pak Asep perintahkan. Nilainya bagus-bagus ya. Sudah mulai memahami tentang beriman kepada hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Nilainya bagus-bagus ya. Nilainya di atas 90 untuk kelompok 3 ya. Ya. Untuk kelompok 2 tentang rangkuman dan untuk kelompok 1 sudah dinilai sama Asep ya. Baik, setelah kita mempelajari beriman kepada
kepada hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir, kira-kira apa yang kalian pahami tentang materi pembelajaran hari ini? Ada yang ingat apa yang kalian ambil pembelajaran dari hari ini? Tentang apa? Beriman kepada hari. Apa itu iman tadi? Percaya atau ada tahapannya, ada apa aja tadi? Tahapan kiamat, ada kiamat dan ada kiamat ya. Jadi setelah kita mati, ya bukan tidak ada kehidupan lagi, nanti ada akan kehidupan yang baru. Nanti di alam barzah tidak langsung masuk surga atau neraka, ada tahapannya, nunggu dulu. Nah kita ketika di alam barzah itu ya, hidup dengan amal-amalan kita masing-masing. Nah, salah satunya kita hikmah beriman kepada hari akhir harus beramal soleh, berbuat baik, ya, meningkatkan keimanan kita atau beribadah kita dengan cara sholat sunnahnya diperbanyak, ya, sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, jadi apa yang dapat diambil dari pembelajaran ini? Poinnya apa? Kita harus berbuat baik supaya nanti kita selamat di mana? Di akhirat. Setuju? Kalau orang yang berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang berbuat baik beramal soleh akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang berbuat buruk, berbuat jahat akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, bukan berarti Allah itu gak sayang ketika seseorang masuk ke dalam neraka. Ya, tapi ketika kita punya baju, ya, baju hari ini dipakai, ya kan? Dipakai lagi untuk minggu depan, gak dicuci, kira-kira enak. Nah, kalau kita sayang sama baju kita, dicuci dulu, ada tahapan, dijemur, ya, disetrika, apa langsung dipakai? Enggak, simpen dulu baru dipakai. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam neraka, bukan Allah tuh nggak sayang, supaya ketika masuk ke dalam surga dalam keadaan bersih atau suci, tidak ada lagi dendam. Pokoknya sesuatu yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan atau menerapkan ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, nanti di rumah, ya, hari ini kita masih berikan latihan, membuat latihan soal dulu ya. Ya, latihan soal, silakan dikerjakan soalnya. Ya, soalnya dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, Pak Asif nanti akan nilai. Ya. Ya. Soalnya sebaliknya ya. Ya, silakan kerjakan dulu. Ya. Sudah? Nah, baik. Nanti kalian di rumah boleh melihat tontonan atau YouTube tentang kaitan beriman kepada hari akhir. Jadi nanti di rumah kalian pelajari lagi beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan setelah kita melihat video pembelajaran hari ini dan pembelajaran hari ini, kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kita agar kita lebih baik dalam rangka menebalkan keimanan kita kepada Allah. Ya, karena apa? Setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.